Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir kelas C 2020 dengan anggota Khairunisa, Ananta Eka Apriliana, Sinta Saska Diana, dan Elga Fajriati Herman. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi yang baik akan membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini. Di Indonesia, masih terdapat banyak sekali permasalahan gizi seimbang. Tidak diketahui pasti berapa berat badan Titiwati atau Titin saat ini. Lalu, kenapa ya kasus-kasus di atas masih banyak yang terjadi? Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab permasalahannya? Supaya tidak bingung, mari kita ambil satu contoh kasus dari gizi yang tidak seimbang, yaitu obesitas atau kegemukan. Obesitas merupakan suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Gangguan kesehatan yang satu ini telah sangat umum terjadi di Indonesia. Sekitar 2 juta kasus terjadi per tahunnya, dan biasanya wanita lebih banyak mengalami gangguan tersebut dibandingkan dengan pria. Lantas, apa hubungannya dengan gizi seimbang? Obesitas biasanya terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori berlebih tersebut. Kalori yang tidak digunakan selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh, sehingga membuat seseorang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya obesitas. Selain ini, beberapa faktor lain penyebab obesitas adalah faktor keturunan atau genetik, efek samping obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, pertambahan usia, dan penyakit atau masalah medis tertentu. Jadi, untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi saat mengkonsumsi makanan, setidaknya kita harus memperhatikan 4 pilar prinsip gizi seimbang. Apa saja ya itu? Yang pertama, aneka ragam pangan. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali ASI untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Yang kedua, perilaku hidup bersih. Seseorang yang menderita kurang gizi akan memiliki risiko terkena penyakit infeksi, karena pada keadaan kurang gizi, daya tahan tubuh seseorang menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Itu ada bentuk visualnya juga bisa mempermudah kita dalam mengkonsumsi gizi seimbang, yaitu piring makanku dan tumpeng gizi seimbang. Piring makanku merupakan sajian sekali makan yang dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan, misal sarapan, makan siang, dan makan malam.
Visual piring makanku ini menggambarkan anjuran makan sehat di mana separuh dari total jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah, dan separuh lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk. Dalam tumbang gizi seimbang, ada 4 lapis berurutan dari bawah ke atas dan semakin ke atas semakin kecil. 4 lapis artinya gizi seimbang didasarkan pada prinsip 4 pilar, yaitu konsumsi beraneka ragam pangan, aktivitas fisik, kebersihan diri, dan pemantauan berat badan untuk mempertahankan berat badan normal. Semakin ke atas, ukuran tumpeng semakin kecil. Berarti pangan pada lapis paling atas, yaitu gula, garam, dan lemak, dibutuhkan sedikit sekali atau perlu dibatasi. Pada setiap kelompok pangan dituliskan berapa jumlah porsi setiap kelompok pangan yang dianjurkan. Selain itu, juga ada 10 pedoman gizi seimbang yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kedua, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan. Dan yang ke-10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, setelah penjelasan singkat tadi, kira-kira apa aja sih manfaat gizi seimbang bagi tubuh kita? Jadi, pola makan merupakan perilaku yang paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Dikarenakan kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Nah, agar tubuh tetap sehat dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit kronis ataupun PTM terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Pada dasarnya terdapat 7 macam zat gizi antara lain. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama zat tenaga atau energi. Di dalam tubuh, setiap 1 gram karbohidrat dapat memberikan energi sebesar 4 kilokalori. Terdapat 2 sumber karbohidrat, yaitu yang pertama, sumber karbohidrat sederhana, misalnya berbagai jenis tepung dan gula. Yang kedua, sumber karbohidrat kompleks, misalnya beras, jagung, gandum, umbi-umbian, sagu, dan lainnya. Lalu, apa saja dampak dari kekurangan karbohidrat? Kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan mudah lelah, mudah terkena infeksi, dan kurang konsentrasi. Zat gizi yang kedua adalah lemak. Lemak menghasilkan energi tertinggi, karena setiap 1 gram asupan lemak akan menghasilkan 9 kilokalori energi. Ada 2 sumber lemak, yaitu yang pertama, lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan, seperti minyak kelapa, minyak sawit, berbagai kacang, kemiri, alpukat, durian, dan margarin. Yang kedua, lemak hewani, atau lemak yang berasal dari hewan, seperti kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, udang, ikan, hati, susu, mentega, dan keju. Apa dampak jika mengkonsumsi lemak berlebih? Konsumsi lemak berlebih dalam waktu lama dapat mengakibatkan peningkatan berat badan dan berlanjut menjadi kegemukan atau biasa disebut dengan obesitas. Zat gizi yang ketiga adalah protein. Protein berperan penting sebagai zat pembangun dalam struktur dan fungsi sel. Selain itu, protein juga dapat menjadi sumber energi, yaitu menghasilkan 4 kilokalori dari 1 gram protein. Sumber protein dapat berasal dari nabati maupun hewani. Sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, dan sumber protein hewani seperti susu, daging, ikan darat maupun laut, dan produk pangan olahannya. Kekurangan protein dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan anak-anak, menurunkan daya tahan imunitas,
serta timbulnya kejadian kwashiorkor dan marasmus. Selanjutnya ada zat pengatur, yaitu yang pertama vitamin. Vitamin merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit namun sangat penting, serta harus selalu tersedia dalam makanan karena tidak dapat dibuat oleh tubuh. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi vitamin larut air, yaitu vitamin B1, B2, B3, B6, B12, asam pantotenat, asam folat, biotin, dan vitamin C. Dan vitamin larut lemak yaitu vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan vitamin K. Apa aja sih dampak jika tubuh kita kekurangan mengkonsumsi vitamin? Kekurangan vitamin bisa menyebabkan beberapa dampak sesuai dengan vitamin apa yang kurang dalam tubuh seseorang. Misalnya, kekurangan vitamin A bisa menyebabkan kerja imun terganggu untuk melawan penyakit, kulit bisa cepat kering dan kusam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada air dan mineral. Asupan air wajib sekurang-kurangnya sebesar 1600 ml berasal dari air minum, makanan, dan hasil oksidasi zat makanan. Air mempunyai fungsi penting bagi tubuh manusia, yaitu sebagai pembentuk tubuh, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelarut, sebagai pelumas dan bantalan, sebagai media transportasi, dan juga sebagai media pembuangan racun dan sisa metabolisme. Mineral yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang adalah kalsium, magnesium, fosfor, dan fluor. Mineral lain yang diperlukan antara lain natrium, kalium, klor, besi, seng, iodium, selenium, mangan, tembaga, kronium, dan molybdenum. Selanjutnya ialah serat. Serat juga dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk membantu mempermudah proses buang air besar. Serat pangan larut air yang umumnya terdapat dalam buah, kacang dan sereal berfungsi untuk memperlambat penyerapan glukosa, kolesterol dan garam empedu di dalam usus halus, sehingga menurunkan kadar gula dan kolesterol darah. Sedangkan serat pangan yang tidak larut air dapat membantu memudahkan buang air besar yang bersumber dari sayur dan buah. Setelah memahami beberapa penjelasan sebelumnya, ada beberapa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan mengenai gizi seimbang tersebut. Yang pertama, bagi ibu hamil, biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, minumlah air putih yang lebih banyak, serta batasi minum kopi. Bagi bayi usia 0-6 bulan, lakukanlah inisiasi menyusu dini atau IMD, serta berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Bagi anak usia 6-24 bulan, lanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun, serta berikan makanan pendamping ASI atau MPASI mulai usia 6 bulan. Sedangkan bagi anak usia 2-5 tahun, biasakan makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Perbanyak mengonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, dan tahu. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Batasi mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Minumlah air putih sesuai kebutuhan. Biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Bagi anak usia 6-9 tahun, biasakan makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur, serta hindari merokok. Bagi usia remaja yaitu rentang 10-19 tahun atau pada masa prapubertas dan pubertas, biasakan banyak mengonsumsi aneka ragam makanan, serta banyak makan sayuran hijau dan buah-buahan berwarna. Bagi usia lanjut, biasakan mengonsumsi makanan sumber kalsium seperti ikan dan susu. Biasakan banyak mengonsumsi makanan berserat, minumlah air putih sesuai kebutuhan, tetap melakukan aktivitas fisik, serta batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Wah, setelah penjelasan mengenai gizi seimbang sebelumnya, semoga bisa membantu untuk kita supaya bisa lebih paham sebenarnya apa itu gizi seimbang, bagaimana dampaknya, dan apa solusinya. Semoga kita bisa sama-sama menerapkan.
sehingga indeks kesehatan masyarakat juga bisa tambah lebih baik. Kami mohon maaf jika ada salah kurangnya dalam penampilan video tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya teman-teman di luar sana juga bisa melihat dan bisa sama-sama belajar untuk Kesmas lebih baik ke depannya. Salam sehat dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.